Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari Daerah Untuk Negeri, para pemirsa sekalian, kali ini marilah kita berbicara tentang hal yang mungkin menurut saya sangat penting untuk kita kritisi, yaitu apakah para pemimpin, apakah itu kepala daerah, apakah itu presiden, masih diperlukan untuk menyusun visi atau misi. Nah, mengapa demikian? Nanti akan kita ulas lebih lanjut. Nah, baik, akhir-akhir ini di hampir seluruh sektor orang mengatakan bahwa kita harus punya visi, kita harus punya misi untuk melaksanakan satu tugas organisasi maupun tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas pemerintahan, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ini diharapkan semua pemimpin ini memiliki visi dan misi. Kemudian timbul pertanyaan kita, masih relevankah visi dan misi ini dibuat oleh para pemimpin tersebut? Nah, marilah kita melihat sejarah dari teori visi misi itu sendiri. Di teori visi dan misi ini dikembangkan dalam rangka sebenarnya untuk sebagai teori manajemen. Jadi teori untuk mengembangkan satu organisasi yang tidak sebesar pemerintah daerah maupun sebesar negara. Nah, ini diawali sekitar tahun 1909 ya, oleh siapa yang disebut dengan Peter Drucker. Ini mengembangkan bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi ini, setiap pemimpin memang membutuhkan visi dan misi. Visi itu adalah cita-cita, angan-angan atau pandangan ke depan seorang pemimpin ya, tentang cita-cita yang ingin diwujudkan. Kemudian misi adalah bagaimana cara mewujudkan cita-cita yang telah dibuat pada visi tersebut. Ini adalah misi. Nah, ini sebenarnya teori yang sudah lama, dan saya tidak tahu untuk manajemen modern ini apa masih diperlukan visi misi itu, atau mungkin sekarang sudah dalam bentuk yang lain. Nah, ada kesan bahwa visi ini akan mengikat pada seseorang. Nah, sehingga apabila memiliki visi, maka dia akan terikat dari visinya itu. Sehingga apabila ada kondisi-kondisi yang berubah, maka kita akan sulit untuk melakukan perubahan itu gara-gara visi tersebut. Nah, kemudian visi misi ini juga dikembangkan oleh John Peter. Ya, ini dimana intinya sama, untuk mengembangkan satu organisasi yang tidak sebesar negara. Akan tetapi mengapa ini sejak tahun 80 atau 90-an begitu dikembangkan bahwa setiap pemimpin negara ini harus memiliki visi dan misi. Ini nampaknya diinspirasi dari Singapura, di mana seorang presiden mempunyai visi bahwa saya akan bangun sebuah bandara internasional yang disebut Bandara Changi, dan kemudian dari bandara itu kita akan bisa menumbuhkan perekonomian yang ada di Singapura. Dan ini nampaknya berhasil, bahwa hampir setiap pintu masuk ya, setiap pintu masuk orang-orang yang akan keluar negeri ini melalui Singapura, atau orang-orang yang datang dari luar negeri ke daerah kita, misalnya ke Indonesia ini, adalah melalui Singapura. Sehingga seolah-olah Singapura menjadikan pintu utama. Jadi memang saya pernah menyaksikan Bandara Changi itu merupakan bandara yang sangat luas ya, bandara yang dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas, orang berlalu larang. Ya, kalau ingin berjalan cepat di situ ada yang dipersiapkan, kita bisa berjalan cepat. Kemudian di situ ada fasilitas, ada pertokoan, ada semacam mall itu kecil-kecilan dan sebagainya. Memang luar biasa.
Dan memang akhirnya Singapura menjadi pintu utama baik keluar maupun datang. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan perekonomian baik itu ekspor import ini hampir keseluruhan di negeri kita ini melalui Singapura. Ini hebatnya. Sehingga barangkali ini merupakan satu pemikiran ingin mengembangkan satu negara yang sebesar Republik ini dengan menggunakan visi dan misi. Nah, akan tetapi sebenarnya apakah Republik ini sudah mempunyai visi atau misi? Ya, mari kita tengok. Sebenarnya sejak teori ini dikembangkan, apakah para pemimpin negara dulu memang juga sudah mempunyai wawasan dan visi ke depan Indonesia itu akan dibuat seperti apa? Tapi fakta sejarah membuktikan bahwa para pendiri negara kita ini sudah mempunyai visi yang luar biasa. Sudah sering saya sampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Intinya ada 4 visi utama negara ini dibentuk. Jadi ingat bahwa Republik ini dibentuk mempunyai 4 tujuan yang utama. Yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagai bentuk perhatian kita kepada dunia di luar Indonesia. Nah, ini keempat hal ini sebenarnya sudah menjadi visi. Kenapa sekarang ini setiap pemimpin harus mempunyai visi? Dan visi ini ada kecenderungan bahwa apa yang dibuat oleh para pemimpin ini adalah lebih banyak daripada visi yang dipikir untuk kepentingan, dalam tanda kutip, kepentingan pemimpin itu sendiri. Nah, mengapa begitu? Nah, ini yang terjadi setelah kita menggunakan visi misi. Bahkan sekarang ini kepala daerah harus punya visi misi, ya, baik itu tingkat 2 maupun provinsi harus punya visi misi. Bahkan sekarang ini juga kepala desa dituntut punya visi misi. Jadi seolah visi misi ini merupakan alat yang luar biasa, yang sangat ampuh untuk mencapai tujuan. Tapi apakah memang seperti itu? Marilah kita kritisi. Nah, seorang telah mempunyai visi, sudah barang tentu dia akan sulit untuk berkembang. Karena apa? Karena dia sudah terikat oleh visinya itu, angan-angan yang menjadi tujuan itu. Jadi sebelum tujuan itu tercapai, maka dia dianggap gagal dan tidak berhasil. Sementara kita tidak tahu perkembangan nasional, kita tidak tahu perkembangan nasional, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ini yang membuat visi misi ini menjadi tidak karuan langkah dan arahnya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, menurut hemat saya, seorang pemimpin, apakah itu kepala daerah, apakah itu presiden, tidak perlu menggunakan visi baru. Tidak perlu membuat visi-visi sendiri. Untuk mewujudkan visi itu tidak perlu harus dengan susah payah. Sudah kita membiayai pemilihan umum, sudah biaya berapa triliun kita gunakan, tapi ternyata adalah sangat berbeda jauh dengan tujuan negara ini dibentuk. Apa artinya? Jadi oleh sebab itu, sekali lagi saya punya pemikiran bahwa visi itu sudahlah kita lampaui itu teori-teori yang sudah lama, walaupun teori modern, tapi tetap teori modern tentang visi misi ini adalah tentang manajemen, tentang organisasi, ya, tentang leadership, bagaimana seorang pemimpin ini bisa mewujudkan tujuan organisasinya. Nah, oleh sebab itu visi yang ada sekarang ini, 4 visi yang telah ditetapkan oleh pendiri negara itu wajib hukumnya menurut saya untuk dilaksanakan oleh siapapun pemimpinnya di negeri ini, harus melaksanakan visi itu. Nah, baru misinya itu mungkin yang bisa berubah-ubah, karena dalam mewujudkan visi daripada negara itu masing-masing mempunyai keterampilan sendiri-sendiri, ya, punya prioritas sendiri-sendiri, dan ini sudah barang tentu akan dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh para pemikir-pemikirnya, di samping oleh pemikirannya sendiri seorang pemimpin. Nah, jadi sebab itu visi tetap ada 4 hal: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. 4 inilah yang diharapkan oleh pendiri negara untuk dapat diwujudkan. Jadi selain ini, maka kita bukan bangsa Indonesia lagi, kita akan menjadi bangsa yang bukan bangsa Indonesia. Nah, ini sekilas tentang apa yang menjadi pemikiran saya sebagai orang daerah, orang yang jauh dari ibu kota, orang yang mungkin mempunyai pemikiran yang sangat sederhana. Akan tetapi menurut saya ini adalah hari yang mendasar yang perlu kita pertimbangkan di masa yang akan datang. Selamat bertugas Jenderal kita Pak Prabowo, dan selamat bertugas nih yang lagi tren Menteri Keuangan Purbaya. Mudah-mudahan ini akan dapat mewujudkan tujuan nasional kita menjadi lebih realistis, menjadi lebih dapat dirasakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Baik sahabat DDN dari daerah untuk negeri dan para pemirsa sebangsa dan setanah air, apabila masih berminat untuk melanjutkan diskusi kita ini, terutama dengan Purnomo, orang daerah, marilah kita subscribe, kemudian like, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Ini sebagai tanda bahwa kita sepakat untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ke depan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.